Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari yang begitu cerah. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas. Di sini juga ada hadir tamu kita ya, Mas Andri Daud dari IKJ, dan kamera dipegang oleh Neza. Dan juga nanti ada operator Yusuf Subangkit. Kita akan mengambil tema hari ini adalah ibadah dalam Al-Quran, dimaksudkan untuk bertauhid kepadanya. Demikian. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap perintah ibadah dalam Al-Quran semuanya itu dimaksudkan untuk kita bertauhid dalam ibadah saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wala tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Itu pula seluruh keluarga besar Rasil, Ustadz Muhammad Krisna kita, Neza ya. Begitu pula semua kru ya yang mendukung siaran kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya atas kita semua. Begitu pula seluruh kaum muslimin dan muslimat, seluruh keluarga besar anak manusia yang mendiami permukaan bumi ini dalam rangka menjalani ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Semoga Allah membantu kita untuk dapat menjalankan amanat Allah, lulus dari ujian dalam kehidupan dunia ini, dan Allah kumpulkan kita bersama para nabi, para rasul, dan para aulianya dalam kehidupan dunia, berjalan bersama mereka dalam kehidupan akhirat. Allah kumpulkan kita semua dalam taman surganya, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini insya Allah bersama-sama kita akan merenungkan ayat-ayat Al-Quran di seputar ibadah. Kita jumpai bahwa setiap perintah di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah bukan hanya sebatas memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, tapi menekankan dan menegaskan perintah dan keharusan untuk mentauhidkan ibadah kita hanya kepada Allah. Jadi mentauhidkan ibadah kita hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah kita kepadanya, dan ini merupakan syarat keselamatan dan kesuksesan kita di hari akhir nanti. Sebelum kita memulai renungan dan kajian kita, marilah bersama-sama kita membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pada akhir ayat dari suratul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dikatakan, wahai Rasulullah, dan umumkan, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian yang terdiri dari darah, daging, dan kulit. Setiap kata basyar disebutkan dalam Al-Quran untuk menerangkan asal-usul manusia yang berasal dari sari-sari pati tanah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan penciptaan dirinya dalam keadaan yang begitu berbeda dari keadaan sebelumnya. Manusia yang berdarah, berdaging, dengan struktur tubuhnya yang begitu sempurna, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membungkusnya dengan kulit yang amat indah. Rasulullah sama dengan kita dari sisi ini, tapi perbedaannya kita tidak menerima wahyu. Rasulullah menerima wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada kita semua. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian yang sebenarnya adalah satu Tuhan, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Bukan sembahan-sembahan yang kalian sembah, yang kalian persekutukan bersama Allah, padahal semua itu adalah makhluk-makhluk yang serupa dengan kalian, bahkan lebih rendah dari kalian. Karena kalian menyembah batu-batu yang kalian pahat dengan tangan kalian sendiri. Kalian termasuk batu-batu tersebut adalah makhluk-makhluk yang diciptakan Allah. Lalu kemana akal pikiran kalian yang merendahkan diri kalian untuk menyembah sesama makhluk serupa dengan kalian, meninggalkan Allah yang telah menciptakan kalian? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhir ayat menerangkan kepada kita, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang ingin menjumpai Tuhannya, menjumpai maksudnya berjumpa dengannya dalam keridhaannya, dalam naungan rahmatnya, mendapatkan sambutannya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah bersama para nabi dan rasulnya. Barang siapa yang menjumpai Tuhannya, falya'mal amalan shalihan, hendaklah dia mengisi lembaran hidupnya dengan amal-amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali dalam beribadah kepada Tuhannya dicampur dengan kesyirikan. Wala yusyrik, dan jangan sekali-kali dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Jadi Allah perintahkan dia untuk mengerjakan amalan-amalan soleh dalam kehidupannya. Kalau dia lengah, dia tergelincir melakukan kesalahan, dia segera kembali bertaubat kepada Allah. Dan semua amalan soleh yang dilakukan semata-mata ditujukan untuk Allah. Ini merupakan pesan Allah pada akhir suratul Kahfi. Barang siapa yang ingin menjumpai Tuhannya, di bawah naungan rahmatnya, ampunannya, keridhaannya,
dan masuk ke dalam surganya bersama para penghuni surga, jalan satu-satunya hanya dengan mengerjakan amal soleh. Ini merupakan persyaratan yang ditentukan langsung oleh Allah. Kemudian dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat seseorang ingin masuk ke dalam Islam, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama menegaskan akan kesaksiannya bahwa tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Ini bukan hanya kesaksian lisan, tapi lisan mengungkapkan akan kesaksian hatinya yang didasari oleh pemahaman dan keyakinan. Apa yang keluar dari mulutnya mengungkapkan apa yang diyakini oleh hatinya, dan itulah yang akan menjadi apa? Menjadi pemandu perjalanan dalam hidupnya. Kalau dia mengucapkan kalimat tauhid, bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain dari Allah, dia meyakini, tapi dia tidak beramal sesuai dengan apa yang diyakini, berarti secara tidak langsung dia menggugurkan apa-apa yang diyakini, seperti yang terjadi pada iblis. Dia bukan hanya tahu, tapi yakin bahwa Allah adalah Tuhannya. Bahkan dia minta kepada Allah untuk ditangguhkan hingga hari kebangkitan. Allah menangguhkan dirinya hingga hari akhir. Bersama berakhirnya kehidupan, berakhir pula kehidupan iblis. Tapi tetap walaupun dia tahu dan yakin, tidak memasukkan dirinya dalam golongan orang yang beriman. Karena walaupun dia meyakini Allah Tuhannya, tapi ternyata perbuatannya, hidupnya bertentangan dengan apa yang diyakini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari mereka. Jadi seorang di saat masuk ke dalam Islam, yang diucapkan sama, tidak ada bedanya. Baik mereka yang hidup pada masa Rasul, yang hidup pada masa kini, baik terhadap bangsa Arabnya maupun terhadap bangsa yang lain. Bila Anda ingin masuk ke dalam Islam, berserah diri kepada Allah, mengikuti jalan para nabi dan para rasul, maka Anda harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan melainkan hanyalah Allah. Sebagaimana seorang di saat ingin bertani, sebelum dia menanam tanamannya, terlebih dahulu dia harus membersihkan lahan dari berbagai macam gulma, tanaman-tanaman liar, alang-alang. Setelah dibersihkan alang-alangnya, kemudian mereka melembutkan tanahnya dengan cara membajak dan memacul. Setelah bersih, mereka memberikan tanah dengan pupuk, disiram dengan air, baru setelah itu mereka menanam. Begitu pula seorang mukmin apabila dia betul-betul mengaku sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, imannya tidak akan diterima hingga dia betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah kepadanya. Dia harus membersihkan jiwanya, hatinya dari selain Allah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasannya tiada ilah, tiada Tuhan di langit, di bumi, seluruh alam raya, melainkan hanya Allah. Maka atas dasar ini, sebagai seorang hamba yang diciptakan Allah sebagaimana seluruh alam raya, Allah yang merawat, yang melimpahkan nikmatnya atas kita, apakah patut kita menyembah selain Allah atau mempersekutukan Allah dengan selainnya? Padahal Allah lah satu-satunya pencipta, pemerintah, dan penguasa di alam raya ini. Maka barang siapa yang menyembah selain Allah atau mempersekutukan Allah dalam beribadah padanya, orang tersebut dinyatakan orang-orang yang tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita umat Nabi kita Muhammad SAW, kita lanjutkan dengan kesaksian berikutnya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kesaksian ini bukan hanya kesaksian lisan. Kita bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah SAW
berarti kita mengimani risalah yang beliau bawa dari sisi Allah. Muhammad bukan sembarang Muhammad, tapi Muhammad yang membawa risalah dari Allah, maka sewajibnya atas kita untuk menyambut risalah tersebut dan kita mengikuti apa-apa yang Allah Tuhan kita pesankan, wasiatkan dan sampaikan kepada kita melalui Rasulnya. Tapi kalau hanya kita bersaksi bahwasannya Muhammad Rasulullah, tapi kita tidak menjalani risalah Allah yang disampaikan oleh Rasulnya, maka kesaksian kita merupakan kesaksian palsu yang tidak memiliki apa? Memiliki makna sedikit pun. Tapi sungguh sayang kita jumpai fenomena yang berkembang di tengah masyarakat kita. Mereka mengungkapkan kecintaan mereka kepada Rasulullah dengan selawat yang mereka baca. Baik pada peringatan maulid maupun di luar maulid juga membaca kisah-kisah maulid dengan suara yang indah. Tapi kebanyakan dari mereka tidak memahami isi dari kisah cerita maulid yang menggambarkan ketauladanan Nabi kita. Bahkan terkadang dalam buku-buku maulid bercampur dengan berita-berita dan riwayat yang tidak benar. Terkadang kita menjumpai seorang berselawat kepada Nabi kita sambil mencucurkan air mata, sambil mengangkat tangannya. Tapi ternyata perilakunya, cara hidupnya jauh dari tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Yang diinginkan Rasul bukan puja-puji, tapi yang diinginkan Rasul dari kita umatnya adalah mengikuti beliau, berjalan di atas sunnahnya. Beliau sebagai penabur rahmat bagi seluruh alamin, seharusnya kita sebagai umat Nabi kita yang mengikuti sunnah beliau melanjutkan apa-apa yang beliau lakukan dan kerjakan. Orang yang paling mirip dengan Rasul adalah yang paling betul-betul dekat-dekat dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Nah, yang kita inginkan dari umat Islam bukan hanya berselawat, bukan hanya memuji Rasulullah. Ini tidak berarti apa-apa kecuali kalau selawat kita atau lantunan pujian kita untuk Rasul dibuktikan melalui kecintaan dengan hati kita dan amal kita. Jangan kita merayakan maulid besar-besaran, sedangkan keluarga kita hidup jauh dari sunnah Rasul, bahkan mereka tidak menyukainya. Wanita-wanitanya berpakaian tanpa menutupi auratnya. Dalam acara bercampur di antara pria maksiat, berjoget, berdendang bersama-sama, kita bingung. Bagaimana mereka patut mengatakan sebagai orang-orang yang mencintai Rasul. Mereka merayakan Rasul dengan khusyuk. Bahkan mereka mengecam orang-orang yang tidak memperingati maulid. Tapi pada waktu yang sama mereka tidak menyukai, tidak sama sekali mencintai sunnah-sunnah dan cara hidup yang beliau tinggalkan untuk kita semuanya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan hanyalah Allah. Dan ini sesuai dengan fakta bukti yang terdapat di langit dan di bumi. Karena seandainya ada Tuhan selain Allah di langit maupun di bumi, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Akan terjadi pertarungan di antara Tuhan yang berkuasa. Tapi ternyata alam raya dengan keharmoniannya seluruhnya menunjukkan bahwa yang menciptakan, yang memelihara dan mengaturnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam surah Al-Imran untuk mengumumkan dan mengajak kepada para ahli kitab untuk berpegang bersatu dalam kalimat dan prinsip yang sama. Qul ya ahlal kitab, katakan, wa ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari bersama-sama kita bersatu, berpegang kepada prinsip dan kalimat yang sama di antara kami dan kalian. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Kita bersatu bersama-sama untuk tidak
menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Baik itu malaikat, baik itu para nabi, baik itu para wali, atau makhluk-makhluk lain yang terdapat di bumi. Jadi kita hanya menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, apapun dia. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan kita bersatu bersama-sama untuk tidak menjadikan sebahagian kita sebagai arbab, rob, ya, pengatur, penguasa selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai rob, pengatur, penguasa selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari, seorang sahabat Nabi yang berasal dari pemeluk agama Nasrani yang bernama Adi bin Hatim. Masyarakat Arab yang dekat bertetangga dengan masyarakat Romawi yang beragama Nasrani, banyak dari mereka yang beragama Nasrani, diantaranya Adi bin Hatim. Kemudian dia masuk ke dalam Islam, menjadi seorang Muslim. Ketika Allah menurunkan firman-Nya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ahbar jamak dari hibr adalah ulama-ulama Yahudi. Wa ruhbanahum, dan pendeta-pendeta Nasrani mereka sebagai rob, ya, pengatur, penguasa selain dari, sebagai sembahan yang mereka sembah, yang mereka ikuti aturannya selain dari Allah. Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak menjadikan pendeta-pendeta kami sebagai rob selain dari Allah. Ya oleh Rasulullah, kalian lakukan. Apabila pendeta-pendeta kalian menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan, mengatur aturan, menetapkan syariat yang tidak sejalan dengan syariat Allah, kalian ikuti, maka sama saja kalian telah menjadikan mereka sebagai rob selain dari Allah. Karena aturan-aturan dan syariat ini merupakan aturan-aturan yang menjadi, ya, wewenang dan otorita Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengatakan, syara'u minad din ma lam ya'dan bihillah. Mereka menetapkan syariat-syariat dalam beribadah dan agama yang Allah tidak izinkan. Seperti kaum musyrikin yang mengharamkan sebagian hewan ternak, kemudian menghalalkan lagi sebahagian yang lain, menetapkan aturan-aturan yang tidak pernah sama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan. Mereka juga mengatakan bahwasannya yang dalam perut, ya, ternak-ternak kami ini, ya, hukumnya haram bagi wanita. Tapi apabila yang dalam perut ternak-ternak kami dalam keadaan mati dan bangkai, maka wanita kami boleh memakan. Tapi kalau dalam keadaan hidup, itu hanya menjadi hak kaum laki-laki. Ini ketetapan-ketetapan yang tidak datang dari Allah. Mereka juga kaum musyrikin menetapkan untuk mengorbankan anak-anak mereka. Mengorbankan anak-anak mereka, semuanya juga bukan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang Allah perintahkan kepada Ibrahim, ya, adalah ujian sejauh mana Ibrahim mencintai anaknya. Apakah kepada Allah lebih besar, apakah kepada putranya? Oleh karena itu ketika Ibrahim akan menyembelih putranya, malaikat turun menyatakan, kamu telah lulus dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kamu. Kamu telah mempersembahkan hidup kamu seluruhnya kepada Allah, hingga Allah jadikan Ibrahim sebagai contoh bagi Nabi kita dan para Nabi yang datang setelah beliau. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama Mas Krisna, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ketika memerintahkan kita semua untuk beribadah kepadanya, maka yang dimaksudkan dalam perintah ini adalah mentauhidkan ibadah kita kepada Allah. Artinya hanya Allah yang kita sembah
kemudian amal-amal yang kita kerjakan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita hanya menyembah Allah, kalau kita melakukan amal bukan untuk Allah atau untuk Allah juga disertai dengan selainnya karena mengharapkan pujian-pujian dan sebutan-sebutan, maka amal kita akan hancur berguguran, tak memiliki nilai di sisi Allah. Hanya amal yang kita lakukan dengan tulus ikhlas, itulah amal yang akan disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in tawallaw, lalu Allah melanjutkan dalam suratul An'am, kalau mereka berpaling tidak menyambut seruanmu wahai Rasulullah, faqulu syhadu bi anna muslimun, katakan kepada mereka, saksikanlah bi anna muslimun, bahwasannya kami adalah orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah, atau hanya kepada Allah kami berserah diri. Jadi kata aslama yuslimu islaman bukan hanya sekedar nama, bukan hanya kata benda, ya, tapi menegaskan dan menunjukkan makna yang amat dalam, yang artinya berserah diri secara total kepada Allah. Kita hanya menyembahnya dan kita mengerjakan juga amalan-amalan yang kita lakukan semata-mata hanya teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suratul Isra Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan, mewajibkan atas kalian semua untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Setelah itu wabil walidaini ihsana, bersikap baik kepada kedua orang tua. Kemudian ada pesan-pesan yang begitu banyak yang membimbing kita untuk mengikuti petunjuknya. Nah, kalau kita menjalani petunjuk tadi dengan mengharapkan ridha Allah, itulah ibadah. Dan ternyata arti ibadah bukan terbatas hanya pada saat kita mengerjakan sholat atau berpuasa atau berhaji, tapi ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, arti ibadah sebagaimana yang dipetik oleh para ulama dari ayat-ayat Alkitab dan sunnah-sunnah Nabi-Nya adalah satu kata yang mencakup seluruh makna kebajikan, kemuliaan yang diridhai Allah. Apabila kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan tersebut, baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang dianjurkan, atau yang dicontohkan, disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari amalan-amalan soleh dan kebajikan, baik yang bermanfaat bagi kita ataupun bagi umat, maka apa yang kita lakukan semua masuk dalam kategori ibadah. Oleh karena itu, di saat kita berniaga mencari nafkah yang halal, yang sejalan dengan keridhaan Allah, adalah ibadah. Kita bekerja sebagai seorang polisi, sebagai seorang anggota TNI, menjalankan tugas kita dengan penuh amanat mengharapkan ridha Allah. Ini merupakan ibadah yang tidak kalah dengan ibadah orang-orang, ya, bahkan yang berjuang di medan perang. Begitu pula orang-orang yang menjadi pegawai yang jujur dan tulus amanat mengharapkan ridha Allah, juga itu merupakan ibadah. Tapi seorang yang menghafal Quran, mengajarkan Al-Quran, bahkan berceramah menyampaikan ayat-ayat Allah, dia mengerjakan sholat, haji, puasa bukan karena Allah, maka apa yang dilakukan bukan ibadah. Yang dilakukan bukan ibadah. Bukan ibadah. Jadi ibadah bukan hanya dilihat dari jenis amalnya, tapi niat kita, tujuan kita akan menentukan satu amal kebajikan, kebaikan itu masuk dalam kategori ibadah atau bukan ibadah. Oleh karena itu Allah dalam surat Al-Bayyinah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan mereka tidak diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan, memurnikan ibadah mereka semata-mata hanya untuk Allah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Jadi bukan hanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi maksud, ya, yang dimaksudkan dari perintah Allah, kita hanya mengabdikan hidup kita teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang kita sembah. Demikian pula yang kita perbuat, yang kita lakukan dalam hidup ini, baik sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, atau seorang ayah, seorang ibu,
seorang pemimpin, seorang jenderal, seorang pedagang, seorang pengusaha, seorang wakil rakyat, seorang yang bekerja dalam bidang apapun, kalau dia menjalankan amal-amalnya, tugas-tugasnya dengan penuh amanat, kejujuran, dan amal yang dilakukan adalah amal kebajikan yang berguna, bermanfaat untuk dirinya, umatnya, bangsanya, dan agamanya, dan semua dilakukan dengan mengharapkan ridha Allah, itulah ibadah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya dalam ridha dan rahmatnya, hendaklah dia mengerjakan amal saleh. Nah, amal saleh ini adalah amalan-amalan yang termasuk dalam kategori ibadah. Tapi tidak cukup. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaknya dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Oleh karena itu dalam suratul Isra pada ayat sebelumnya tadi, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhula. Jangan sekali-kali kamu menjadikan atau mengangkat di sisi Allah Tuhan yang lain. Karena yang kamu angkat Tuhan-Tuhan palsu, bukan Tuhan yang sebenarnya yang menciptakan kamu. Jadi jangan kamu mengangkat, menciptakan Tuhan-Tuhan sembahan-sembahan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu lakukan ini, maka kamu akan duduk dalam keadaan tercela, ya, makhdhula, dan kamu pada saat kamu butuh bantuan, pertolongan dalam seluruh kehidupan kamu, kamu akan terabaikan, tercampakkan, dan ditinggalkan. Bagaimana Allah akan membantu seorang, ya, yang menyembah kepada selainnya atau mempersekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan? Tapi kalau kamu betul-betul mengikhlaskan pengabdian kamu kepada Allah, maka Allah akan turun tangan. Di samping untuk memberikan ganjaran kebaikan buat dirimu, Allah juga akan menolong kamu pada saat kamu dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Rahmat Allah senantiasa akan menaungi hidupmu. Begitu juga pada akhir wasiat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam suratul Isra yang merupakan kelanjutan dari ayat-ayat ini. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. Jangan sekali-kali engkau mengangkat atau ciptakan bersama Allah Tuhan-Tuhan palsu yang kamu sembah. Karena Tuhan yang diangkat manusia beda dengan Tuhan yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam raya. Jadi jangan sekali-kali kamu mengadakan ilah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan kamu mengadakan bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Fatulqa fi jahannama maluman madhura. Kalau kamu lakukan hal tersebut, kamu akan dicampakkan dalam api neraka jahanam dalam keadaan betul-betul disalahkan atas perbuatan kamu, maluman madhura, dan kamu dalam keadaan terusir. Oleh karena itu orang-orang yang hatinya tulus, ikhlas, murni mengabdi kepada Allah, dia mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan Allah dan amalan-amalan saleh yang dianjurkan. Dia menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah. Apabila dia tergelincir, segera dia kembali kepada Allah. Merekalah hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah. Dan inilah gambaran dari keadaan orang yang beriman kepada Allah dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, bila ikhwan akhwat merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, selalu perintah ibadah tersebut menegaskan akan kewajiban kita untuk mentauhidkan ibadah kita kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum walladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, hendaklah kalian hanya menyembah Allah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dengan menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan yang kita sembah, hubungan kita dengan Allah akan betul-betul mesra hangat. Allah selalu memperhatikan kita, memperdulikan kita, dan menjaga kita. Kita merasakan betul-betul
keberadaan dan kebersamaan Allah bersama kita, ini yang akan membuat jiwa kita penuh dengan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, jauh dari ketakutan maupun kesedihan. Oleh karena itu, sungguh mengherankan orang yang bersama Allah masih membutuhkan selainnya. Bagaimana mungkin seorang kenal Allah tapi berharap dan takut kepada selain Allah, padahal segala sesuatu dalam genggaman kekuasaan Allah. Demikianlah ceramah singkat kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk para ikhwan akhwat, untuk mengingatkan kita semua agar kita dalam segala hal hendaklah kita kembali kepada Allah. Nabi kita Muhammad mengajak kita kembali pada Allah. Begitu pula Nabi Allah Isa, begitu pula nabi-nabi yang lain, semua membawa pesan yang sama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya untuk menyembah Allah dan menjauhi penyembahan-penyembahan terhadap selainnya. Oleh karena itu, yang disembah selain dari Allah dinamakan taghut, karena penyembahan tersebut penyembahan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan akan menyimpangkan, menyelewengkan kita dari kebenaran. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kita ucapkan terima kasih pada Ustaz Muhammad Krisna kita, Neza dan Daud ya. Kemudian saudara kita Yusuf Subangkit. Mudah-mudahan nama yang memberikan harapan untuk kebangkitan kita, kemanusiaan yang penuh dengan keadilan di bawah naungan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husain atas demikian tadi renungan di bawah naungan Al-Quran. Jadi setiap perintah ibadah dalam Al-Quran semuanya dimaksudkan untuk mentauhidkan Allah. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, Neza dan Yusuf Subangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.